Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahda Nur Aulia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dengan NIM 250160074. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Meredam Arus Bahasa Gaul, Penguatan Literasi Bahasa Indonesia sebagai Strategi Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dalam Kerangka SDGs. Langsung saja, kita mulai ya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Seberapa bagus sih literasi pelajar Indonesia? Jawabannya belum memuaskan. Berdasarkan data PISA 2022, Indonesia berada di peringkat 70 dari 81 negara dengan skor rata-rata 359, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 476. Nah, salah satu faktor yang sering luput dari perhatian adalah maraknya bahasa gaul di kalangan Gen Z. Media sosial mempercepat penyebaran bahasa informal dan tanpa disadari, bahasa gaul ini mulai merambah ke ranah yang seharusnya formal, seperti tugas, ujian, sampai presentasi kelas. Akibatnya, kemampuan menulis formal siswa ikut menurun. Kalau dibiarkan, target SDG 4 yaitu literasi fungsional semua pemuda pada 2030 bisa terancam. Dari situ muncul pertanyaan mendasar yang jadi fondasi artikel ini. Bagaimana sebenarnya bahasa gaul memengaruhi literasi akademik dan strategi apa yang bisa kita lakukan? Artikel ini punya 3 tujuan. Pertama, mendeskripsikan kondisi literasi dan dampak bahasa gaul. Kedua, menganalisis kaitan literasi dengan kerangka SDGs. Dan ketiga, merumuskan strategi pembelajaran yang efektif tapi tetap relevan buat generasi muda. Dalam sosial linguistik, ada konsep yang namanya diglosia, yaitu suatu masyarakat punya dua varian bahasa. Yang pertama ada varian tinggi, yang dipakai di situasi formal. Dan yang kedua ada varian rendah, untuk situasi santai. Bahasa gaul ini masuk kategori varian rendah, dan itu normal. Masalahnya baru muncul ketika batas antara keduanya jadi kabur. Penelitian Puspitasari tahun 2017 nunjukin bahwa bahasa gaul udah masuk ke lembar ujian dan tugas kuliah. Ini berbahaya karena data PISA 2022 juga nunjukin mayoritas siswa Indonesia baru sampai di level literasi yang paling dasar, yaitu level literal. Jadi dia belum mampu berpikir inferensial dan kritis. Solusinya bukan dengan melarang bahasa gaul secara represif. Itu tidak efektif. Yang lebih ampuh adalah membangun kesadaran mental linguistik dengan mengajak peserta didik paham kapan harus pakai bahasa baku, kapan boleh santai, dan bagaimana membedakan konteksnya. Tapi, masalah literasi ini ternyata lebih dalam dari sekedar bahasa gaul. Ada 4 akar masalah struktural yang perlu kita kenali. Yang pertama, minat baca Indonesia yang sangat rendah. Kita ada di peringkat 60 dari 61 negara. Kedua, metode pengajaran bahasa masih konvensional. Fokus hafalan kaidah bukan eksplorasi teks. Ketiga, ada kesenjangan besar antara sekolah perkotaan dan wilayah 3T. Sehingga gerakan literasi sekolah belum merata. Dan terakhir, di era digital banjir informasi tanpa literasi kritis malah menumbuhkan budaya hoaks. Untuk itu, artikel ini merumuskan 4 strategi. Yang pertama, pembelajaran berbasis teks. Peserta didik dilatih sadar genre dan register. Yang kedua, integrasi literasi digital. Manfaatin teknologi sebagai alat penguatan, bukan musuh. 3. Penguatan kompetensi guru. Karena menurut World Bank 2018, kualitas guru adalah faktor terpenting dalam hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, pemerataan akses antar daerah. Wilayah 3T harus jadi prioritas utama untuk pendidikan literasi. Yang menarik dari topik ini adalah dampak penguatan literasi tidak berhenti di SDG 4 saja. Kalau kita lihat, literasi itu punya efek domino ke berbagai tujuan SDGs lainnya. Ke SDG 1, karena setiap tambahan 1 tahun pendidikan berkorelasi dengan kenaikan pendapatan 8-10%. Ke SDG 3, karena orang yang
lihat literasi bisa akses informasi kesehatan secara mandiri. Ke SDG 8 karena literasi akademik jadi modal daya saing di dunia kerja. Dan ke SDG 10 dan 16 karena pemerataan literasi berarti pemerataan keadilan dan literasi kritis membekali warga negara untuk melawan hoaks dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Dari seluruh kajian ini, ada 3 kesimpulan besar. Pertama, bahasa gaul memang berkontribusi pada melemahnya literasi akademik, karena batas formal informal makin kabur. Kedua, masalah ini multifaktor, bukan cuma soal bahasa gaul, tapi juga pedagogi, budaya baca, dan ketimpangan akses. Ketiga, penguatan literasi adalah investasi strategis yang berdampak ke banyak tujuan SDGs. Rekomendasinya saya tunjukkan ke 4 pihak. Pemerintah perlu reformasi kurikulum dan perkuat program GLS dengan data yang konkret. Selanjutnya, sekolah harus ciptakan ekosistem literasi yang kondusif dengan prioritas khusus untuk sekolah 3T. Dan kita sebagai calon guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia perlu membekali diri dengan teori literasi kritis dan pedagogi berbasis teks. Dan para peneliti perlu memperdalam kajian empiris tentang hubungan bahasa gaul dan literasi di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Saya percaya bahwa sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kita bukan cuma belajar bahasa, kita sedang berlatih menjadi garda terdepan perbaikan literasi Indonesia. Bahasa adalah jendela ilmu pengetahuan, dan merawat bahasa berarti merawat masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.